Ihsanul. Dan juga tidak lupa ya pada seluruh wali santri ya, Bapak dan Ibu ya dari kelas 7 sampai 9 untuk yang SMP dan juga untuk wali santri dari kelas 10 sampai kelas 12 yang kami hormati pula. Pertama-tama, ya, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya ya sehingga kita dipertemukan pada agenda malam hari ini ya yaitu kajian online ya dengan tema atau materi tazkiyatun nafs ya yang akan disampaikan oleh pembicara ya Kiai Haji Dr. Andes Syatori Abdurrauf Al-Hafiz ya. Salam dan juga salawat kita haturkan pada Nabi junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk para keluarga, sahabat, dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Ya. Sebelum memasuki kajian online, ya materi, ya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Ya. Yang pertama pembukaan, ya. Yang kedua tilawah Al-Quran ya yang akan dibacakan oleh salah satu santri ya dari kelas 11 ya dan yang ketiga ya arahan ya atau pengumuman ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Fuad ya selaku wakil kepala sekolah ya bidang kehumasan ya berkaitan dengan program agenda bulan suci Ramadan ya. Dan setelah arahan ya dan juga pengumuman ya memasuki materi ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syatori ya. Nah, kemudian diakhiri dengan penutupan ya. Bapak Ibu sekalian, ya, memasuki acara yang pertama, ya, yaitu pembukaan. Ya. Mari kita buka ya, agenda pada malam hari ini ya, dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki agenda yang kedua, ya, yaitu tilawah Al-Quran, ya, yang pada kali ini akan disampaikan oleh Ananda Akif Rausif Ilmi, ya, di kelas 11, ya, atau yang biasa dipanggil Mas Akif, ya. Oke. Oleh karena itu, ya kepada Ananda Mas Akif ya, dari kelas 11, kami persilakan untuk tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Monggo Mas Akif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Akif ya yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan baik yang membacakan ya maupun yang mendengarkan ya mendapatkan keberkahan ya, kemuliaan ya, kebaikan ya dan juga keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ya, berhubung pembicara sudah eh, bergabung ya di grup Zoom ini, ya, maka kita akan memasuki materi terlebih dahulu, ya, dengan tema Tazkiyatun Nafs, ya, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang tadi sudah disampaikan, ya, yaitu Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syatori, ya. Eh, Ustadz Syatori sudah ready? Ustadz Syatori? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah karena Ustadz Syatori sudah bergabung di tengah-tengah kita memasuki materi terlebih dahulu. Kepada Ustadz Syatori kami persilahkan. Ya, monggo Ustadz. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Suara saya jelas tadi, mohon maaf saya belum cek suara ini. Jelas ya Pak Prabowo? Oke, jelas Ustadz. Alhamdulillah. Slide juga sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim dengan segenap keluarga besar Ihsanul Fikri, ya segenap masyayikh, para ustadzah, kepala sekolah, lebih-lebih segenap wali santri, wali murid Ihsanul Fikri. Mudah-mudahan silaturahim ini menambahkan barokah insya Allah untuk kita semua, menambahkan juga karunia maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmah ini. Malam ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, tema kita tentang tazkiyatun nafas. Ya. Yang malam ini kita ingin mengemas tema tazkiyatun nafas ini, ya, dengan kita ingin mentazkiyah diri kita, ya, dengan satu hal yang sebenarnya ini ada pada diri kita,
Tapi karena kita tidak memanagenya dengan baik, iya, sesuatu yang sebenarnya mampu mentazkiyah kita itu akhirnya kayak lewat begitu saja, yaitu mentazkiyah diri dengan niat. Iya, niat adalah bagian yang takkan terpisahkan dari hidup kita. Iya, karena hidup ini isinya adalah amal dan tidak akan mungkin ada amal tanpa niat. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat itu memang luar biasa. Andai saja kita bisa mengamalkan hadis ini dengan baik, dengan benar, maka apapun amal kita itu akan mampu mentazkiyah diri kita. Iya, mentazkiyah nafas kita. Iya. Dan ini memang istilah yang sudah lazim ya, tazkiyatun nafas. Iya. Apa sih sebenarnya makna tazkiyatun nafas? Tazkiyah artinya membersihkan. Nah, nafas itu bisa berarti jiwa, bisa pula berarti hati. Dan memang dua-duanya harus dibersihkan. Iya. Nah, pertanyaannya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mengapa kita harus bersih jiwa, bersih hati? Ya, mengapa? Apa urgensinya? Ya, kenapa kita harus memiliki eh, jiwa dan hati yang bersih? Qad aflaha man zakkaha. Bahkan di situ disebutkan bahwa kunci kemenangan itu adalah ketika kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah man zakkaha. Orang-orang yang mentazkiyah dirinya, yakni mentazkiyah jiwanya dan mentazkiyah hatinya. Nah, kenapa kita harus memiliki jiwa dan hati yang bersih? Itu tidak bisa lepas dari kita mengenali diri kita ya sebagai makhluk bernama manusia. Kita manusia itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari dua unsur ya. Ada unsur duniawi dan ada unsur ukhrawi. Unsur duniawi wujudnya adalah raga. Raga ini unsur duniawi. Ya, karena memang raga kita diambil dari bumi yang ada di alam dunia ini, dari tanah. Ya. Ini unsur duniawi. Raga kita ini adalah unsur duniawi. Nilainya juga nilai duniawi. Jadi kalau seandainya ada orang yang badannya tinggi, itu tinggi secara duniawi. Kalau orang cantik, cantik secara duniawi. Tidak cantik pun tidak cantik secara duniawi. Nah itu raga. Nah, selain raga, ada unsur ukhrawi. Nah, unsur ukhrawi ini wujudnya tiada lain adalah jiwa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita punya kewajiban untuk mengenali siapa diri kita. Dan mengenali diri kita kan berarti mengenali raga dan mengenali jiwa. Nah, hal yang penting di dalam mengenali adalah mengenali yang paling pentingnya. Iya. Itu hal yang paling penting untuk mengenali adalah mengenali yang paling penting. Raga itu kan kalau kita mau lihat kita ragamnya banyak. Ya, namanya juga banyak, bisa ratusan bahkan mungkin ribuan ya raga kita. Mulai dari rambut, kepala, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya. Ya. Jantung, paru-paru, ginjal, itu sebenarnya semuanya adalah bagian dari raga. Ya, ada ratusan bahkan ribuan ya raga manusia itu unsur yang kemudian akhirnya membentuk raga. Tapi di antara sekian ribuan ya, unsur raga yang ada pada diri manusia, yang penting sebenarnya cuma dua. Dua itu yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah hati. Hati itu termasuk raga. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah pada diri setiap jasad, fil jasad, jasad itu kan berarti raga. Ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, baiklah raga. Kalau segumpal daging ini buruk, buruklah raga. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu sebenarnya adalah bagian dari raga. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Terus kalau jiwa, nah kalau jiwa kita tidak banyak mengenal ya. Karena selain disebut nafas,
Jiwa pun kadang disebut dengan istilah roh. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa kita hanya punya sedikit pengetahuan tentang roh. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sangat sedikit pengetahuan kita tentang roh, tentang jiwa. Nah, salah satu yang kita kenali dari jiwa adalah di dalam jiwa itu ada iman. Iya. Di dalam jiwa itu ada iman. Iya. Kenapa ada iman? Ya, nanti akan kita jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi kalau jiwa pengetahuan kita tidak banyak ya. Salah satunya yang kita kenali adalah di dalam jiwa itu ada iman. Ya. Nah, mengenal manusia tentu mengenal jiwa dan raganya. Nah, hal yang paling simpel sebenarnya dari mengenal diri kita adalah mengenal bahwa di dalam jiwa ada iman. Nah, kalau raga yang paling penting adalah hati. Nah, maka disinilah kenapa kemudian tazkiyah itu objeknya adalah hati dan jiwa. Karena keduanya mewakili ya, jiwa secara keseluruhannya, hati itu mewakili raga. Dan sebenarnya titik pertemuan antara jiwa dengan hati itu ada pada iman. Ya, ada pada iman. Ya. Yang jelas, Bapak Ibu yang rahmati Allah, iman itu sudah ada di dalam jiwa. Ya, sudah ada di dalam jiwa. Nah, kenapa ada di dalam jiwa? Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu dari dua unsur raga dan jiwa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu lebih dahulu. Bahkan Allah menciptakan jiwa itu sejak zaman azali, zaman dahulu kala. Ya, terus hidup di mana? Hidup di alam akhirat, hidup dekat dengan Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Nah, dalam dialog itulah kemudian akhirnya kita tahu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dipertemukan dengan raga, jiwa manusia sudah mengikat janji untuk iman kepada Allah. Iya. Sebelum manusia jiwanya dimasukkan ke dalam raga. Iya. Jiwa dimasukkan ke dalam raga kan baru beberapa tahun yang lalu ya, setelah orang tua kita menikah. Ya, pada saat raga kita masih berupa janin usia 4 bulan dalam kandungan. Ya. Tapi jauh sebelum jiwa dimasukkan oleh Allah ke dalam raga, jiwa manusia itu sudah mengikat janji untuk iman. Ya, jadi jiwa itu sudah menyatakan iman sejak jiwa masih ada di alam akhirat. Sebelum Allah tiupkan jiwa itu ke dalam raga kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 172. Kan ada dialog antara Allah dengan kita yang waktu itu sekali lagi masih berwujud jiwa. Allah bertanya kepada semua jiwa termasuk jiwa kita. Pertanyaan Allah adalah alastu birabbikum. Ya. Alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawab jiwa termasuk jiwa kita? Semua jiwa menjawab qalu bala syahidna. Bala ya Allah. Nggih, leres ya Allah. Ya. Syahidna, kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Ya. Jadi jiwa itu sudah iman. Nah, jiwa yang sudah iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam raga. Nah, di dalam raga ada hati. Nah, andai saja iman yang ada di dalam jiwa itu masuk ke dalam hati, ya, kan insya Allah akan ada harmoni antara jiwa dengan iman. Nah, harmoni antara jiwa dengan hati, maaf, jiwa dengan hati inilah yang pasti nanti akan menjadikan manusia itu tidak hanya sekedar menjadi manusia yang benar atau menjadi manusia yang baik, tapi menjadi manusia yang mulia. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian kita harus mentazkiyah jiwa dengan hati agar keduanya selalu ketemu dalam iman yang sama, iman kepada Allah. Nah, sekali lagi pertemuan antara jiwa dengan hati inilah yang pasti akan melahirkan amal-amal yang mulia.
Karena sebenarnya amal mulia itu memiliki pengertian keinginan jiwa yang diiakan oleh hati. Ya, kehendak jiwa yang diiakan oleh hati itu pasti akan melahirkan amal mulia. Ya, nanti akan kita lihat insya Allah ya, bertahap kita sampai ke sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita kalau ditanya, ya kalau begitu sebenarnya siapa jiwa? Jiwa adalah sosok ukhrawi yang ada di dalam raga manusia. Persisnya zat hidup. Iya, karena yang membuat raga itu hidup adalah karena adanya jiwa. Iya, dan jiwa itu memang sosok ukhrawi yang ada di dalam raga manusia. Iya, yang keberadaannya kan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ada pada raga. Terus tugas apa yang harus dilakukan oleh jiwa ketika jiwa ini dimasukkan ke dalam raga? Mendapat tugas dari Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Iya. Karena tanpa jiwa raga itu mati. Iya. Nah, karena jiwa raga itu hidup. Iya. Nah, jadi jiwa itu punya tugas menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Sampai kapan? Sampai waktu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya sampai ajal datang. Iya. Jadi ada masa kontrak sebenarnya yang sudah disetting, ya, dirancang oleh Allah. Berapa lama jiwa ini menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Kalau masa itu sudah habis, ya udah. Ya, jiwa akan keluar dari raga. Begitu jiwa keluar dari raga, raga otomatis mati. Nah, jiwa ini yang kemudian pulang kembali ke asalnya, yaitu akhirat. Ya, dia udah selesai tugasnya menemani raga. Ya. Nah, karena jiwa adalah sosok ukhrawi, maka ya, Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita punya tugas. Apa tugasnya? Jadi, sebelum jiwa itu dimasukkan ke dalam raga, jiwa kan sudah hidup di alam akhirat. Ini yang menyebabkan jiwa disebut sebagai sosok ukhrawi. Lama jiwa kita hidup di alam akhirat. Hidup dekat dengan Allah. Hidup menikmati segala kenikmatan surga. Nah, terus Allah punya rencana. Ya. Meniupkan, memasukkan jiwa yang hidup di alam akhirat. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Yang waktu itu berupa janin masih berusia 4 bulan dalam kandungan. 5 bulan kemudian kita pun lahir ke alam dunia ini. Iya. Menjalani kehidupan di alam dunia. Iya. Di dalam raga kita ada jiwa. Nah, berarti Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita punya tugas kan? Selama jiwa itu masih ada di dalam raga. Apa tugas kita? Menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat selama menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Itu tugas kita. Ya. Menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat. Karena memang jiwa itu kan asalnya dari kampung akhirat. Ya. Maka memang sebenarnya sudah sebuah keniscayaan. Kita punya tugas menjaga jiwa, ya, selalu merasakan suasana akhirat. Ya. yakni menemukan dan merasakan suasana akhirat dalam setiap langkah, nafas, dan peristiwa hidup. Itu sebenarnya tugas kita. Ya. Itu tugas kita. Bagaimana jiwa itu selalu menemukan suasana akhirat. Jadi semisal ya, raga kita baca Quran. Otomatis jiwa yang ada di dalam raga merasakan suasana apa Bapak Ibu? Suasana akhirat. Iya, merasakan suasana akhirat. Raga sholat itu kan bagi jiwa ini suasana akhirat. Dia bayangkan kalau seandainya kita dihina kemudian kita marah. Apakah marah itu suasana akhirat? Enggak. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang yang apa namanya raganya marah, itu kita bisa bayangkan ya bagaimana keadaan jiwa yang ada di dalam raga. Ya. Jadi jiwa itu kan sudah berkorban luar biasa. Apa pengorbanan jiwa? Tadinya jiwa hidup di alam akhirat. Alam yang sangat luas. Alam yang penuh dengan kenikmatan. Terus oleh Allah
Jiwa yang tadinya hidup di alam akhirat itu dimasukkan ke dalam raga. Padahal berapa ukuran raga kita? Paling 2 meter persegi ya. Iya, badan kita ini 2 meter persegi. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana jiwa kemudian berada di sebuah alam raga yang sangat sempit. Maka memang kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang raganya suka marah. Bagaimana dengan keadaan jiwa yang ada di dalam raga kan? Udah sempit panas pula. Iya. Inilah yang pada akhirnya menjadi tugas bagi kita bagaimana ya, jiwa ini selalu menemukan dan merasakan suasana akhirat di dalam setiap langkah, nafas, dan peristiwa hidup. Ya. Sekali lagi ini menjadi tugas kita. Iya. Nah, jadi menjadikan apapun yang ada ya, terjadi dan dilakukan oleh raga kita selalu bermakna dan bernilai akhirat. Itu yang ditunggu oleh jiwa kita. Ya. Itu yang ditunggu oleh jiwa kita. Menjadikan apapun yang ada terjadi dan dilakukan oleh raga kita selalu bermakna dan bernilai akhirat. Jadi kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ada orang yang dia beramal tapi pengen dipuji orang, betapa menderitanya jiwa yang ada di dalam raga yang beramal karena ingin dipuji orang. Karena pengen dipuji orang kan suasana dunia, dunia banget itu. Iya, dunia banget jauh dari suasana akhirat. Iya, itu jiwa betul-betul akan sangat menderita. Ya, ketika berada di dalam raga yang sombong, iya, di dalam raga yang hidup penuh dengan ujub, iya, dengan kepongahan, wah, jiwa betul-betul tersiksa. Iya, ketika mendapatkan musibah pun, iya, yang disukai oleh jiwa apa Bapak Ibu? Kalau kita sabar kan? Ya, jadi kalau raga ini sabar saat mendapatkan musibah, oh jiwa ini lapang banget. Ya, di dalam raga yang sabar. Tapi bisa kebayang kalau seandainya dapat musibah, ya, raga ini ngeluh, ya, merasa sempit dada, ya. Wih, bayangkan dada sempit, bagaimana dengan jiwa yang ada di dalam raga? Ya. Nah, ini semua sebenarnya menjadi tugas kita, Bapak Ibu. Iya. Jadi, bagaimana kemudian kita menjadikan keseluruhan hidup kita sajadah panjang menuju ke kubur. Inilah yang akan membuat kita selalu merasakan suasana akhirat. Ya, kalau seandainya keseluruhan hidup kita adalah sajadah panjang menuju kubur, ya, maka itu tanda nanti pada saat yang kita masuk ke kubur dalam keadaan kita sujud kepada Allah. Husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita terus menjaga agar jiwa merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Ya. Kalau kita perumpamakan ya, kita analogikan keberadaan jiwa yang ada di dalam raga, ya. Itu kalau kita permisalkan ya, semisal eh, ada Bapak Ibu yang katakan tinggal di Jogja ya. Ya meskipun ini wali santri tentu dari mana-mana ya Pak Prabowo ya. Tapi sebutlah Bapak Ibu tinggal di Jogja. Ya, punya rumah di Jogja. Ya, sudah berkeluarga di Jogja. Tapi Bapak Ibu punya orang tua. Iya, punya orang tua yang orang tua Bapak Ibu itu lahir besar sampai sepuhnya itu tinggalnya di Wonosobo, daerah Dieng. Iya, daerah Dieng. Nah, suatu saat orang tua, ya, ayah ibu telepon nih ke anaknya yang di Jogja. Katakan anak itu kita, nak, Bapak Ibu kok pengen main ke rumahmu di Jogja? Boleh nggak? Wow, kita welcome banget kan? Ya, senang sekali. Ya, boleh banget. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mau berkenan ya mengunjungi kami di Jogja. Ya. Tapi rencananya Bapak Ibu mau lama nak. Yes. Pokoknya mau lama nanti pulangnya terserah Mbak Yumu yang tinggal di Dieng. Ya, kalau kata Mbak Yumu pulang ya nanti Bapak Ibu akan pulang. Tapi rencananya sih lama. Ya. Nah,
Kita pun nanya kan, kapan Bapak Ibu mau ke Jogja nih? Minggu depan, pekan depan. Nah, ketika orang tua sudah ngasih tahu pekan depan akan ke Jogja, ya tinggal bersama di Jogja, gak lama. Kira-kira apa yang akan kita siapkan? Ya, menjelang kedatangan orang tua itu. Kita kan pasti akan bersiap ya. Salah satunya adalah menyiapkan kamar untuk tinggalnya beliau. Iya, iya. Kamar untuk tinggalnya beliau. Ya. Orang tua tinggal di Dieng, daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu daerah yang lapang atau sempit lapang. Ya, maka kita pun siapkan kamar yang lapang untuk ayah dan ibu. Jogja panas, pegunungan Dieng dingin. Ya. Maka berarti kita harus menyiapkan apa Bapak Ibu di kamar itu? Wajib ada AC. Iya. Yang eh, dinginnya harus menyamai minimal menyerupai dinginnya pegunungan Dieng. Iya. Sudah cukup? Belum. Apalagi dindingnya kemudian kita hias. Ya, ditempeli wallpaper gambarnya pegunungan Dieng. Kita siapkan apa yang memang menjadi kesukaan orang tua kan? Ya, di kamarnya. Ya. Nah, nanti sudah ada rencana wallpapernya ganti ya per berapa gitu ya, per 2 hari ganti, ya, ya 2 hari lagi ganti, ya 3 hari lagi kemudian ganti. Kalau seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya orang tua betah nggak? Senang nggak tinggal di rumah kita? Oh senang, iya senang. Orang tua akan mengatakan, nak, Bapak Ibu di Jogja, tapi kok suasananya kayak di Dieng ya? Iya. Mereka tetap merasakan suasana Dieng, tapi kan mereka mendapatkan plus. Plusnya apa? Ya, merasakan suasana Jogja, ya pemandangan Jogja, yang mereka tidak dapatkan ketika mereka berada di Wonosobo, di pegunungan Dieng. Iya. Orang tua pasti akan bahagia. Sebenarnya seperti itu gambaran jiwa yang saat ini berada di dalam raga. Iya. Inilah kenapa kemudian kita membahasakan bagaimana kita menjaga suasana akhirat ya bagi jiwa kita, ya menjaga suasana akhirat. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga suasana akhirat ya dalam kehidupan kita? Nah, ini sifatnya wajib Bapak Ibu memahami keinginan ukhrawi jiwa terhadap raga. Ya, rasanya penting bagi kita untuk memahami apa yang memang menjadi keinginan jiwa, dan keinginan jiwa itu keinginan ukhrawi. Jiwanya pengennya apa? Kalau saya dihina, jiwanya pengen apa? Kalau dengar azan, jiwanya pengen apa? Ya. Kalau hari ini belum baca Quran, apa yang diinginkan oleh jiwa? Ya, kalau kedatangan tamu, apa yang diinginkan oleh jiwa? Ya. Jadi memahami apa yang memang menjadi keinginan jiwa. Ya, ketika dapat rezeki banyak, apa keinginan jiwa? Kalau rezeki itu hilang, apa keinginan jiwa? Karena Bapak Ibu, di semua kejadian, di semua peristiwa, di semua langkah kehidupan, pasti ada keinginan jiwa. Nah, pasti ada keinginan jiwa. Nah, memahami keinginan ukhrawi jiwa terhadap raga itu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya untuk bisa memahami keinginan ukhrawi jiwa kan berarti kita harus tahu. Nah, yang membuat kita tahu siapa? Akal. Iya, akal. Akal harus tahu apa yang diinginkan oleh jiwa ya, ketika mengalami peristiwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Nah, yang kedua, selain akal untuk mengenali keinginan ukhrawinya jiwa, ada hati. Iya, ada hati. Iya. Jadi ada akal, ada hati. Satunya lagi ada jiwa. Nah, sehingga bagian dari memenuhi keinginan ukhrawi jiwa terhadap raga, Bapak Ibu yang rahmati Allah, nanti akal, hati, dan jiwa kita itu akan beriringan, akan selalu ketemu. Dan
tempat pertemuan yang indah bagi akal, hati, dan jiwa itu ada di mana, Bapak Ibu? Tidak ada tempat pertemuan yang lebih indah bagi akal, hati, dan jiwa selain di dalam dia. Iya. Jadi akal harus tahu dengan keinginan jiwa. Hati juga harus siap selalu mengiyakan keinginan jiwa. Iya. Ini menjadi kunci. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang akalnya nggak tahu yang mana keinginan jiwa. Hatinya juga tidak mengiyakan apa yang memang menjadi keinginan jiwa. Nah, itu pasti akan masalah. Nah, karena itu kita harus mengajak akal, hati, dan jiwa ini ketemu. Iya, ketemu. Akal jadi tahu keinginan jiwa, hati jadi setuju dengan keinginan jiwa. Kadang, Bapak Ibu, akal tahu keinginan jiwa, tapi hati tidak menyetujui keinginan jiwa. Apa contohnya? Contohnya sederhana. Kalau dapat musibah, maka solusinya sabar. Akal tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Kalau dapat musibah itu nggak ada solusi yang lain kecuali ya sabar. Sebab kalau sudah dapat musibah terus nggak sabar, itu kan sama dengan sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi akal tahu, ya, cara terbaik ketika dapat musibah adalah sabar. Nah, cuma hati mengiyakan nggak? Nah, itu dia yang jadi masalah. Ketika hati nggak terima, nah itu yang sekali lagi jadi masalah. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus selalu mengajak akal, hati, dan jiwa itu ketemu di dalam niat. Ya. Karena sekali lagi ketika orang niat, itu pasti akan melibatkan akal, hati, dan jiwa. Karena untuk niat butuh pengetahuan. Perhatikan akal. Iya. Niat butuh cinta. Itu ada pada hati. Iya. Di mana ketika akal mengiyakan, hati mencintai, wah itu kan pengaruhnya besar. Ya, bagi jiwa. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita pahami ya, sejenak tentang apa itu niat. Hadirin, kalau kita perhatikan niat, ya adalah kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Itu niat. Ya. Kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Kesungguhan dan kesengajaan. Disebut kesengajaan karena memang di dalam niat itu ada unsur kesengajaan. Ya. Jadi orang kalau sengaja melakukan amal itu berarti otomatis ada niat. Nah, di dalam niat itu pun ada kesungguhan. Ya, ada kesungguhan. Ya. Karena niat itu kadang memang dalam kehidupan sehari-hari identik dengan kesungguhan. Ya. Eh, ada ada teman ya, ada teman. Beliau sebelum Ramadan tuh dia cat rumahnya Bapak Ibu. Dengan cat yang ya, bagus itu, indah. Terus beliau bikin dekor di teras rumah beliau itu. Yang dekornya itu bukan dekor kaca-kaca, jadi ya mendekati dekor pelaminan itu. Terus dikasih tulisan, Ahlan wa sahlan, ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Apa komentar orang ketika beliau menghias rumahnya untuk mengucapkan selamat datang Ramadan? Orang bilang apa Bapak Ibu? Itu beliau niat banget ya, bikin dekorasinya menyambut Ramadan. Nah, itu maniat banget. Itu yang kemudian akhirnya secara bahasa saja di dalam kata niat itu ada kesengajaan, ada kesungguhan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak bisa disebut niat kalau tanpa kesungguhan. Jadi contoh ada orang yang beliau mau mengkhidmah, katakanlah ikhwan ya. Beliau mau mengkhidmah akhwat. Iya. Nah, direncanakan khidmahnya itu jam 9 ya. Jam 9. Tapi si ikhwan ini jam 9 kurang 20 menit baru bangun tidur. Iya. Itu pun setelah mandi, dia baru nyari baju mana ya yang saya pakai gitu ya. Sepatu mana yang saya mau pakai.
Nah, kalau begini, orang akan mengatakan apa, Bapak Ibu? Dia niat nggak untuk mengkhidbah? Nggak niat, kan? Mau mengkhidbah kok bangun setengah 9. Iya, udah gitu baru mikir baju yang mana, celana yang mana. Ah, ini mah nggak niat nih, nggak niat mengkhidbah. Iya, tapi kalau mau mengkhidbah jam 9, jam 7 sudah rapi, gitu. Udah pakai jas, udah pakai dasi. Orang kan bilang apa? Oh, niat banget itu anak. Masih setengah jam, tapi dia sudah siap. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi niat adalah kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Iya. Seperti semisal beliau ini ya Bapak Ibu. Iya. Beliau ini Ibu Sahari namanya. Iya, beliau tinggal di Gunung Telue, Pangkep, Sulawesi Selatan. Harus berjalan 2 jam untuk bisa mengajar walau digaji 100.000 per bulan. Iya. Harus melewati apa namanya hutan, iya, kadang sungai, iya, ya Allah. Iya. Kalau sudah begini, beliau niat nggak ngajak itu? Oh, niat banget kan? Tetap berangkat walaupun harus berjalan 2 jam itu menunjukkan betapa beliau memiliki niat yang kuat. Iya. Dan itu kadang kita temukan pada anak-anak kita ya. Ini anak kalau nggak niat sekolah, mau nggak melakukan ini? Nggak mau ya. Iya. Berarti anak-anak kita ini betul-betul niat banget untuk sekolah. Iya. Niat banget untuk sekolah. Jadi niat itu adalah kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Ya, untuk melakukan amal. Kita kalau ngelihat zaman dahulu ya santri-santri itu mereka niat nggak belajar? Oh, niat banget. Niat banget mereka belajar. Niat banget mereka mesantren ya. Walaupun mereka tinggal di gubuk-gubuk yang amat sangat sederhana. Iya. Tapi kalau tetap bertahan, iya, betah, seneng, itu kan artinya memang mereka niat. Niat pesantren. Iya, niat pesantren. Iya, sebab kalau nggak niat kan pilih keluar. Iya. Anak-anak kita juga sama. Iya, anak-anak kita juga sama. Nah, apalagi ini berjuang ya. Ini niat banget nggak Bapak Ibu? Oh, niat banget. Iya. Karena kalau berjuang begitu taruhannya kan nyawa. Iya, taruhannya adalah nyawa. Jadi sekali lagi niat itu adalah kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Nah ini kita perlu kenali karena memang kita ingin mentazkiyah diri kita dengan niat. Niat adalah kesengajaan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Ini niat. Iya, ini niat. Iya. Jadi karena itu niat adalah pembeda antara orang yang yakin dengan ragu. Niat adalah pembeda antara orang yang yakin dengan orang yang ragu. Iya. Orang kalau sudah niat Bapak Ibu, oh itu yakin. Yakin itu akan membuat seseorang niatnya sungguh-sungguh. Inilah yang membedakan ya. Nah, sehingga dalam kehidupan kita nanti akan melihat semacam kombinasi Bapak Ibu. Iya. Perbedaan satu dengan lain orang antara yakin dengan ragu. Iya. Antara yakin dengan ragu. Niat itu akan membuat kita betul-betul menjadi orang yang yakin. Yakin tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Yakin, ya dalam artian yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang rahmat Allah, ini bicara soal niat dulu ya, ke Mesir. Kita sebenarnya kalau ditanya, Bapak Ibu yang rahmat Allah, percayakah kita bahwa seutama-utama sholat itu di awal waktu, ya kan? Iya. Seutama-utama sholat itu di awal waktu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan ya, simulasi sebentar nih Bapak Ibu. Untuk melihat ya, apakah selama ini ketika kita beramal itu betul-betul pakai niat? Iya. Memang niat banget gitu ya. Ya tadi contohnya, mengkhidbah, khidbahnya jam 9, setengah 8 dia udah siap.
Ini kan namanya niat banget. Iya, ini namanya niat banget. Nah, Bapak Ibu, ini kita contoh salat ya. Salat. Ini kalau ada pertanyaan, kapankah kita bersiap untuk salat jamaah? Ya, kapan Bapak Ibu? Ini nanti akan bisa melihat berapa kadar yakin dengan ragunya seseorang. Iya. Sebelum azan, saat azan, seusai azan, saat iqamah, atau setelah iqamah. Yang mana Bapak Ibu? Kalau kita datang sebelum azan, berarti yakin kita 100%, ragunya 0%. Kalau datangnya pas azan gitu ya, dan ini umum ya, belum azan kok masih di rumah. Udah azannya udah tahu paling 4 menit lagi. Baru mau datang saat azan, itu berarti yakinnya 75, ragunya 25. Jadi sudah ada ya, ragu. Kalau seusai azan, nah, kalau ini 50-50. Kalau saat iqamah 25-75 ya, maaf, bukan 70-75. Nah, yang datang setelah iqamah. Eh, Udah iqamah baru datang, tadinya cuma duduk-duduk. Orang ini sebenarnya niat untuk sholat jamaah nggak Bapak Ibu? Maka masa akan mengatakan, nah ini mah nggak niat. Masa datang ke masjid setelah iqamah? Ini mah nggak niat. Sampai masjid, udah selesai itu. Nah, kalau udah selesai kan namanya nggak niat. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan niat itu penting sekali. Iya, penting sekali. Kesungguhan seseorang untuk melakukan amal. Iya. Karena itu amal yang diterima adalah amal dengan niat. Iya, amal dengan niat. Nah, sekarang kalaulah niat adalah kesungguhan dan kesengajaan untuk melakukan amal, pertanyaannya amal itu apa? Nah, kalau bicara soal amal, adalah kebaikan raga yang dirasakan oleh hati dan jiwa. Itu yang namanya amal, Bapak Ibu. Kebaikan raga. Kenapa kebaikan raga? Karena yang melakukan amal kan raga kita. Yang melakukan amal itu kan raga. Raga yang melakukan amal. Makanya amal itu disebut sebagai kebaikan raga. Tapi tidak titik, masih ada lanjutannya yang dirasakan oleh hati dan jiwa. Yang dirasakan oleh hati dan jiwa. Nah, itu namanya amal. Sehingga Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang beramal, ya, raganya melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dirasakan sampai ke hati, tidak dirasakan sampai ke jiwa. Ya, itu masalah nggak Bapak Ibu? Aslinya masalah sebenarnya. Ya, kalau sampai ada orang yang melakukan amal, ya, kebaikan raga, ya, tapi tidak dirasakan oleh hati dan jiwa, itu problem, itu masalah. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemal dalam kehidupan manusia itu seperti makanan. Iya, orang makan. Iya, orang makan itu pertama kali makanannya dimasukkan kemana? Ke mulut kan? Begitu masuk ke mulut akan menemukan apa? Rasa. Iya, sehingga apapun yang dimakan mulut, nikmat lezatnya harus dirasakan oleh lidah. Iya. Maka kalau seandainya ada orang makan sate, tapi lidahnya tidak merasakan sate, ya, kasih durian, lidahnya nggak merasakan durian. Kan sia-sia dia makan. Iya, sia-sia dia makan. Amal itu ibarat makanan. Mulut itu adalah raga kita. Dan lidah adalah hati dan jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita apapun yang dilakukan oleh raga harus dirasakan nikmat baiknya oleh jiwa, ya, dan juga oleh hati. Ya, hati merasakan. Ya, hati merasakan nikmat baiknya. Jadi kalau sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau sampai hati atau jiwa tidak merasakan nikmat baiknya amal,
Itu kalau digambarkan seperti orang makan sate tapi tidak merasakan nikmatnya makan sate. Makan durian dia tidak merasakan nikmatnya makan durian. Itu pasti ada sesuatu kan? Pasti ada sesuatu. Iya. Nah, maka memang betul apapun yang dilakukan oleh raga harus dirasakan nikmat baiknya oleh jiwa dan raga. Iya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, nikmat baik apa yang dirasakan hati dan jiwa saat kita beramal? Apa wujud nikmat baiknya? Rasakan oleh hati dan jiwa saat kita beramal. Jadi kalau kita makan sayur lodeh kan ya rasanya rasa sayur lodeh. Yang itu akan berbeda kalau seandainya ya, kita disuguh opor. Kan jelas berbeda. Eh, Nah, maka sebenarnya sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwa akan merasakan amal. Ya. Nah, yang dirasakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya amal. Ya. Jadi orang yang betul-betul beramal, Bapak Ibu, apapun amalnya, yang dia rasakan cuma satu rahmat Allah. Jadi ketika baca Quran, dia yang dirasakan apa? Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sekarang ingin tahu. Iya. Rasa rahmat Allah di dalam amal itu apa? Rahmat Allah di dalam beramal. Yang kalau kita betul-betul merasakannya, ya sekali lagi sama seperti orang makan sate dan merasakan nikmatnya sate. Nah, rahmat Allah di dalam beramal itu ada tiga. Pertama, menyadari bisa beramal adalah karena rahmat Allah. Nah, siapa yang melakukan? Hati. Ya, didukung oleh akal. Jadi betul-betul ada kesadaran, saya bisa beramal ini adalah karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Nah, jadi kayak sekarang ini kita bisa ngaji ini sebenarnya karena apa, Bapak Ibu? Rahmat Allah. Oh, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin kita bisa ketemu di majelis ini. Eh, Jadi, orang yang betul-betul niat di dalam melakukan amal, pasti dia menyadari saya bisa beramal ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ini Bapak Ibu ya ayat 80 eh, berapa? 83 ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscayalah kalian menjadi pengikut syaitan. Ya Allah. Ya. Jadi yang membuat kita terhindar dari dosa, ya di tengah-tengah orang banyak melakukan dosa, saya kok enggak. Nah, orang yang tidak mau melakukan dosa, melakukan yang sia-sia, berarti tandanya dia dapat rahmat. Karena kalau nggak ada rahmat, manusia itu akan menjadi pengikut syaitan. Wal'iyadu billah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Quran juga ada surat eh, apa namanya? Surat Ali Imran ya ayat 159. Allah juga mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Iya. Maka berkah rahmat dari Allah engkau Muhammad ya bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka orang-orang kafir. Jadi jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dikenal sebagai pribadi yang maksum, pribadi yang terjaga, pribadi yang baik, pribadi yang terpelihara. Iya, itu adalah karena berkah rahmat Allah kepada Rasulullah. Hati beliau tetap lembut walau disakiti oleh orang-orang kafir. Itu yang menyebabkan Rasulullah seperti itu apa Bapak Ibu? Rahmat Allah. Ada kalimat yang sangat masyhur juga kan, kalimat khawqalah.
La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menjauhi keburukan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan rahmat Allah. Jadi semua kebaikan kita itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal hanya mengharap rahmat Allah. Beramal hanya mengharap rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita beramal, saya sadar saya bisa beramal ini rahmat Allah. Terus tidak berharap apapun dalam amal saya ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Dari dua ini saja Bapak Ibu, kita akan merasakan nikmatnya amal. Kita akan merasakan nikmatnya amal. Jadi amal yang nikmat adalah amal yang di dalamnya kita merasakan rahmat Allah. Merasakan. Bukankah makanan yang enak itu makanan yang ada rasanya? Kan buah yang enak adalah buah yang ada rasanya. Maka amal yang nikmat adalah amal yang ada rasanya. Nah rasanya amal apa? Menyadari bisa beramal adalah karena rahmat Allah dan beramal hanya mengharap rahmat Allah. Ansih hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau beramal biar dapat rezeki banyak salah. Kalau dibilang salah enggak. Iya, enggak. Iya. Kalau dibilang salah enggak. Orang yang beramal tapi dia mengharapkan ya, rezekinya melimpah, ada kesusahan segera ada jalan keluar. Ya. Urusannya dipercepat, urusannya dipermudah. Itu rahmat Allah bukan? Bukan. Minimal belum tentu. Minimal belum tentu. Iya. Jadi memang boleh kayak sholat duha biar rezekinya banyak. Itu boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi kita bisa lihat perbedaan yang amat sangat jauh antara orang yang sholat duha biar rezekinya banyak dengan orang yang sholat duha biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari poin yang pertama ini kan kita sadar bahwa saya bisa beramal ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak Ibu, tidak ada yang pantas kita harapkan dari semua niat amal baik kita selain hanya rahmat. Jadi kalau sholat duha biar dapat rahmat Allah. Baca Quran biar dapat rahmat Allah. Jadi fokusnya adalah hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Hanya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau beramal biar kaya, apa salah? Kita katakan tidak salah. Dan perumpamaannya begini Bapak Ibu. Kita bisa beramalkan karena rahmat Allah. Iya, wah, rahmat yang luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang ngasih kita uang. Karena orang itu pribadi yang penuh rahmat. Ya, pribadi yang penyayang. Pribadi yang suka mengasihi. Kita dikasih uang oleh seseorang. Seneng nggak? Oh, seneng. Alhamdulillah. Iya, ada yang berkenan berbagi rezeki. Kita senang. Iya, kita senang. Nah, cuma mungkin nggak peristiwa ini terjadi Bapak Ibu. Ada orang dikasih uang, iya. Ini kira-kira berapa ya? 3 juta mungkin ya. Ada orang ngasih hadiah kita uang 3 juta. Iya. Tetapi iya, kita kemudian bilang begini kepada yang ngasih uang nih. Saya mau nerima uang ini. Saya mau nerima uang ini. Asal saya dikasih uang mainan. Asal saya dikasih uang mainan. Saya mau terima uang 3 juta itu. Tapi kalau saya nggak dikasih uang mainan, ya saya nggak mau menerima uang 3 juta. Rada-rada aneh nggak Bapak Ibu? Rada-rada aneh kan? Mau menerima uang asli,
jumlahnya juga banyak, 3 juta, tapi syaratnya saya harus dikasih uang mainan. Kan rasanya jauh sekali. Iya, rasanya jauh sekali. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita bisa beramal itu rahmat Allah bukan? Itu rahmat Allah. Maka kita betul-betul bahagia. Iya, karena sudah menjadi jalan kebaikan bagi yang lain. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa baca Quran. Bisa baca Quran itu rahmat. Kita bisa doa itu rahmat. Kita bisa baca Quran itu rahmat. Kita bisa puasa itu rahmat. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin kita melakukan amal kebaikan. Nggak mungkin. Semuanya ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kemudian kita bilang, ya Allah, saya mau sholat duha. Ya, saya mau sholat duha. Asal setelah itu rezeki saya banyak, ya Allah. Salat duha itu jelas akhiratnya. Rezeki yang banyak itu sifatnya masih dunia. Dan dunia sekarang disebut sebagai apa? La'ibun walahun. Iya. Negeri penuh main-main. Iya. Negeri yang penuh dengan senda gurau. Iya. Hadirin hadirah yang rahmati Allah. Atau kalau diperumpamakan itu seperti ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti semisal kita eh, dikasih durian. Enak sekali durian ini. Enak sekali durian ini. Kita suka juga sama durian itu. Tapi terus kita bilang begini, saya mau terima durian itu. Saya mau terima durian itu. Asal saya dikasih buah busuk. Ya, pisang busuk, ya, jeruk busuk. Saya mau nerima durian ini. Kalau saya dikasih buah yang busuk. Aneh nggak Bapak Ibu? Kan aneh ya? Ya aneh. Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas aneh. Ya, jelas aneh. Ini gambaran tentang orang-orang yang dia mau sedekah. Saya mau nih sedekah. Asal nama saya dicantumin ya, nomor 1. Sebagai yang paling besar sedekahnya. Sedekah itu durian. Yang dipuji orang itu apa? Buah busuk. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu kalau kita sudah memahami seperti ini, ya, betapa rahmat Allah itu segala-galanya. Ya, rahmat Allah itu segala-galanya. Dan sekarang boleh nggak kalau seandainya kita dikasih durian lokal ya, terus kita bilang, saya mau terima durian lokal itu, saya mau asal saya dikasih durian montong. Nah, kalau ini masih logis. Asal saya dikasih durian montong. Iya, itu kan gambaran tentang orang-orang yang dia sedekah karena dia berharap bisa istiqomah salat malam. Iya, saya baca Quran. Iya, biar mulut saya terjaga dari segala keburukan. Nah, kalau ini boleh. Kenapa? Karena harapannya juga akhirat, bukan dunia. Karena itu ini penting ya. Kita perlu mengingatkan anak-anak kita. Mencari ilmu itu sepenuhnya hanyalah untuk akhirat. Kalau sampai untuk dunia berat sekali. Iya, berat sekali. Ya. Allah juga menyatakan, "Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi hartih." Kita kalau beramal untuk akhirat, Allah akan tambahkan akhirat itu. Tapi sebaliknya, man kana yuridu hartal dunia. Barang siapa yang melakukan kebaikan karena pengen panen di dunia, harta dunia. Apa kata Allah? Nu'tihi minha, kami akan berikan panen itu. Kami akan berikan dunia itu. Tapi ujungnya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti nggak ada jatah, nggak ada bagian, sudah dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting kita memperhatikan 2 poin ini. Iya.
Beramal hanya mengharap rahmat Allah. Ini penting bagi Bapak Ibu yang menyekolahkan anak, mesantren anak. Itu harapannya apa Bapak Ibu? Mesantrenkan anak. Harapannya cukup agar saya dapat rahmat Allah. Mencukupkan harapan itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian ditutup dengan mengembalikan semua hasil dari amal kepada rahmat Allah. Apapun hasil dari amal, kita terima sebagai rahmat Allah. Beramal, dipuji orang, terima pujian orang itu sebagai rahmat Allah. Tapi beramal kok dicela, terima celaan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan di surat Yunus ya 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup, kita hanya akan bisa merasakan rahmat di dalam amal. Iya, itu kalau kita betul-betul niat. Iya, betul-betul niat. Niat di dalam melakukan amal. Iya. Karena kita tidak akan mungkin merasakan rahmat Allah di dalam amal kecuali dengan kita serius di dalam urusan niat. Serius dalam urusan niat. Apa wujud seriusnya? I- Ini di kalangan para fuqaha ya. Sudah ada maklumat la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala, yaitu tidak ada rahmat kecuali dengan niat. Ya, karena itu memang niat itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu, kita ingin kenalkan hakikat niat. Niat dalam prakteknya itu nanti mengenal ada 3 jenis. Ya. Ada niat qabla amal, niat sebelum beramal. Ada niat yang muqtarinan bil amal, bersamaan dengan amal. Dan ada niat itu yang ba'dal amali setelah Tiga-tiganya ini harus kita perhatikan. Iya. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang selalu niat. Baik qabla al-amali, muqtarinan bil amali, atau ba'dal amali. Nah, apa wujud niatnya? Ya, kalau qabla al-amali itu namanya azam. Kalau sebelum. Jadi contoh, kadang kan kita mendengar ada orang mengatakan, Insya Allah pekan depan saya berniat hadir di pengajian. Ya, atau bapak-bapak gitu ya. Besok saya nanti niat sholat subuhnya di masjid kampus semisal. Itu kan niat. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah azam, tekad. Iya. Nah, azam ini yang kemudian ketentuannya harus fillah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi apapun azam kita, itu azamnya harus fillah. Di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang muqtarinan bil amal, inilah amal yang sesungguhnya, niat yang sesungguhnya. Ya. Nah, intinya adalah lillah. Bagaimana amal saya ini untuk Allah. Nah, ditutup dengan ba'dal amal. Nah, kalau ba'dal amal wujudnya syukur. Nah, syukur ini yang kemudian disebut sebagai billah. Jadi fillah, lillah, dan billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat yang dipenuhi fillah, lillah, dan billah adalah sumber cahaya hati. Dan dari hati yang bercahaya akan memancarlah niat-niat yang baik lagi manusia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya ya. Niat yang tidak fillah, lillah, dan billah adalah sumber redupnya cahaya hati, dan dari hati yang redup akan muncul niat-niat yang buruk lagi. Nah, hadirin, dari apa yang tadi kita sampaikan, ya, niat itu ada tahapannya. Pertama, berazam melakukan semua yang Allah sukai dan meninggalkan semua yang Allah tidak sukai. Sebagaimana surat Al-Kahfi ya, ayat 110. Jadi berazam melakukan semua yang Allah suka. Ya Allah, pokoknya setelah ini saya berazam apapun yang kau sukai saya lakukan. Dan saya berazam apa yang tidak kau sukai tidak saya lakukan. Nah, itu berarti kita sudah ya, mulai menapaki tangga pertama niat. Nah, yang keduanya berniat untuk melakukannya hanya untuk Allah. Berniat melakukannya hanya untuk Allah. Iya.
Nah, yang ketiganya, meyakini semua amal bisa tertunai semata karena rahmat Allah. Yang tadi kita sampaikan, nggak mungkin kalau bukan karena rahmat Allah. Dan yang keempatnya, bersyukur dan berbahagia karena rahmat Allah bisa beramal tanpa melihat hasil dan akibat dari amal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Yunus ayat 58 yang kita sudah sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau empat tahapan ikhlas, maaf, empat tahapan niat ini terlewati, kita pasti akan menjadi pribadi yang ikhlas. Ya, pribadi yang ikhlas. Betul-betul menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, kalau kita sudah ikhlas, Bapak Ibu, artinya kita sudah selesai. Ya, karena sebenarnya yang paling penting dari niat adalah bagaimana kita bisa ikhlas di dalam melakukan. Eh, Sepertinya ini dulu Pak Prabowo barangkali ada diskusi itu. Dan nanti kita bisa saling sharing ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syafori yang sudah menyampaikan materi tazkiyatun nafs ya, yang bisa kita simpulkan garis besarnya ya adalah kita mampu menjalankan ya amal ya yang dilakukan oleh raga namun dinikmati oleh jiwa dan hati ya, dan insya Allah itu sebagai sarana kita ya untuk mendapatkan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian ya, sebelum sesi diskusi ya mungkin ada beberapa pengumuman ya dari Ustaz Fuad ya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan. Ustaz Fuad sudah ready? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sudah malam ya. Ini kami mendapatkan amanah dari yayasan untuk menyampaikan informasi terkait Diswaf Ramadan 1444, 1446 Hijriah. Dimana yang telah kita sampaikan melalui wali kelas, bahwasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, di bulan Ramadan ini kita membuka layanan Diswaf kembali dengan beberapa item, yaitu yang pertama adalah wakaf Al-Quran, ya sejumlah 150.000, di mana di awal bulan Ramadan ini sudah kita awali dengan membagikan sejumlah 200 mushaf Al-Quran ke musola dan masjid sekitar Magelang ya, yang membutuhkan. Kemudian item kedua yaitu tentang wakaf tanah, untuk perluasan tanah ya Tarbiyatul Mumin, benar untuk pembangunan masjid, sekolah, kampus, fasilitas pendidikan lainnya. Di mana alhamdulillah tahun kemarin dari yang didapatkan bisa kita gunakan untuk mendp ya, untuk mendp tanah, dan alhamdulillah sudah terbeli ya. Itu pun juga kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Jadi begitu kita dapatkan langsung kita tasarufkan ya, dengan pembelian tanah
di mana kalau Bapak Ibu menuju ke Ihsanul Fikri atau berada di Ihsanul Fikri, ya, yang dimana yang kita belikan melalui wakaf tanah Ramadan kemarin adalah di bagian selatan dari gedung Haji Asy'ari ya, atau asrama SMP kelas 7. Ya, tepatnya di situ atau di bagian timur dari kolam renang yang sedang dibangun. Nah, monggo untuk tahun ini, Ramadan ini masih ada waktu untuk Bapak Ibu bisa berkesempatan berpartisipasi. Kemudian zakat mal ya disesuaikan dengan nisabnya masing-masing dari Bapak Ibu. Kemudian zakat fitrah tahun ini kita masih sama ya 50.000. Ya, ini ada maksimalnya yaitu di H-2 Idul Fitri nanti. Ini juga kita distribusikan ya di sekitar Pabelan, bahkan juga kita distribusikan di kaki gunung sekitar kaki gunung Merbabu ya. Kemudian juga di komunitas pegiat mu'alaf di kaki di Muntilan dan juga di Sawangan ya. Nah, di sana ada teman-teman kita para aktivis pegiat mu'alaf. Nah, kita juga salurkan di sana. Kemudian santunan anak yatim besarnya mulai Rp200.000, di mana di bulan Ramadan ini sudah kita mulai, kemarin sebagian sudah kita salurkan ya di STT Ihsanul Fikri tempatnya penyalurannya untuk anak ya, yatim di sekitar lingkungan Pabelan ya, di sekitar Ihsanul Fikri. Nah, monggo ini kesempatan bulan Ramadan bisa dimanfaatkan ya untuk menambah ya, pundi-pundi amal insya Allah ya, dan insya Allah cukup mudah ya, dengan transfer ke rekening berikut ya, kemudian konfirmasi ya. Jangan lupa untuk mencantumkan ini banyak dari wali murid yang sudah transfer ya. Kami ucapan jazakumullah khairan katsiran. Cuman beberapa sebagian lupa mencantumkan santrinya ya. Ini santri kelas berapanya. Nah, nanti jangan lupa juga untuk menyertakannya. Itu saja. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu untuk partisipasinya. Semoga bisa lebih baik dan lebih masif dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Demikian dari saya ya, dari kami untuk terkait informasi Ziswap. Sekali lagi, kami berharap untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Untuk informasi selanjutnya, bisa menghubungi di Walas masing-masing jika ingin ada pertanyaan, atau jika ada pertanyaan bisa ke nomor yang tertera tadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fuad yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan program bulan suci Ramadan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, berhubung waktunya sudah malam, ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh pemateri, ya, bisa ditanyakan, ya, melalui panitia, ya, atau melalui walas masing-masing, ya, nanti dari panitia akan melanjutkan ke pemateri, ya, yaitu Ustadz Syatori yang akan dibalas satu persatu di lain waktu, ya, di luar pertemuan malam hari ini. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi mohon maaf ya karena waktunya sudah malam, ya. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya. Begitu nih, Ustaz Syatori ya selaku pembicara ya dan juga Bapak Ibu sekalian selaku wali murid ya dan juga Ustaz sekalian ya yang mendampingi agenda pada malam hari ini ya.
Alhamdulillah ya, memasuki acara yang terakhir ya, yaitu penutupan ya. Saya ya Septian Cahyo Prabowo ya sebagai pembawa acara ya atau MC ya moderator pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata ya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya mohon maaf yang sebesarnya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita akhiri ya dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah birabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf ya, afwan minkum ya. Makan durian bareng kekasih. Cakep. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agenda berikutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Jazakumullah. Mohon izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.